Bersyukur kepada Allah atas segala anugerah rahmat dan telah Allah memberikan bagi kita khususnya. Kita telah diridhoi oleh Allah mengawali hidup hari ini dengan mengawali dengan pendekatan yang luar biasa. Barangkali di antara kita sebelum masuk waktu kerja, sebelum subuh masih disempatkan oleh Allah bangun, walaupun hanya bisa dimanfaatkan dengan minimal 2 rakaat tahajud. Ini sungguh luar biasa. Di saat orang-orang pada tidur dalam kondisi lupa, maka saat itu Allah menuntut kita, membimbing kita untuk bangun lebih awal. Ini sungguh luar biasa. Kekuatan iman yang luar biasa yang Allah tanamkan di hati kita. Mudah-mudahan iman yang ada di dada ini terus bertambah kuat, sinyal yang bagus untuk melakukan jalinan hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pagi ini kita mencoba untuk saling menebar kasih sayang, menebar kedamaian, menebar ketentraman di antara kita umat Islam, khususnya masyarakat lingkungan kita. Maka sekali lagi nikmat ini harus benar-benar kita syukuri, benar-benar kita terima dengan lapang dada, sambil terus sebuah bimbingan kepada Allah. Dan mudah-mudahan hari kita sisa-sisa usia kita bisa kita manfaatkan dengan takarrub kepada Allah, dengan harapan kita kembali kepada Allah dalam kondisi yang benar-benar dimuliakan oleh Allah. Al-Fatihah. Oke, para jamaah rahimahullah. Pagi ini kita mencoba untuk membahas 3 ayat Allah yang Allah berikan kepada kita sebagai peraturan tata tertib hidup yang terdapat dalam surah An-Nur, kalau tidak salah ayat 27, 28, 29. Kita ingat bahwa Allah menurunkan Al-Quran sebagai peraturan tata cara hidup, pedoman hidup, panduan hidup kita dalam hidup sehari-hari, mulai dari bangun tidur hingga tidur kembali, berputar selama 24 jam. Allah turunkan, berikan aturan buat kita sebagai pedoman hidup. Maka jika kita benar-benar mengikuti aturan ini, Allah janji Allah sediakan kebahagiaan buat kita dunia. Ayat 27, mari kita kaji bersama dulu pada Allah. Ayat 27 surah An-Nur berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu
La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Ini peraturan Allah tata tertib hidup yang Allah turunkan kepada kita, yang pasti kita berada di lingkup ayat ini. Allah mengawali ayat ini dengan mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan luar biasa, seruan luar biasa Allah kepada kita yang beriman. Maka tidak semua Allah sebut, tidak semua Allah panggil di ayat ini. Maka Allah panggil hanya orang-orang yang beriman. Ini penghargaan Allah, taklim Allah, penghormatan Allah kepada kita, orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Apa isi panggilan ini? La tadkhulu buyutan ghayra buyutikum. Janganlah kamu memasuki rumah selain rumahmu. Janganlah kalian memasuki rumah selain rumah kalian. Kita masing-masing punya rumah, punya tempat yang khusus disediakan untuk berpenghuni, beristirahat di dalam, tidur, beribadah, bercengkrama dengan keluarga, menutup aurat di dalam. Sengaja rumah tertutup rapi, ada tembok, karena untuk menghindari aurat kita dilihat orang lain dan di luar aurat kita. Ini salah satu tujuan utama rumah kita bangun, untuk melindungi diri dari aurat sehingga tidak terlihat oleh orang lain yang bukan mahram kita. Janganlah kalian memasuki rumah yang bukan rumah kalian, hatta tasta'nisu, sehingga kalian meminta izin dulu. Nah, ini peraturan Allah untuk memasuki rumah orang lain. Hatta tasta'nisu, sehingga kalian meminta izin dulu, memohon izin. Boleh tidak saya masuk rumah kalian? Jadi hukumnya wajib. Meminta izin untuk masuki rumah orang lain hukumnya wajib. Artinya ketika kita memasuki rumah orang lain tidak izin, tanpa izin, maka hukumnya tidak keras oleh Allah. Setelah meminta izin, ada adab yang diajarkan Allah. Waktu salimu, tidak cukup dengan hanya minta izin, tetapi ada adab, tata krama yang agung yang Allah ajarkan kepada kita. Waktu salimu, dan mengucapkan salam. Luar biasa nih. Memasuki orang lain ini ada salam, luar biasa. Ada salam, ada permohonan izin, sehingga benar-benar diizinkan oleh Allah. Ini luar biasa. Didikan Allah ada bagi orang mukmin, sehingga terjalin hubungan kasih sayang, saling mahabbah di antara kita mukmin. Waktu saling mengucapkan salam. Lalu antara izin dan salam, mana yang didahulukan? Dua kelompok ulama, kelompok besar, berbeda pandangan, berbeda pendapat. Kelompok pertama mendahulukan salam, kemudian minta izin. Assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Setelah bertemu dengan penghuni rumah, masih ada permohonan izin. Boleh saya masuk? Ini kelompok salam dulu, lalu minta izin. Kenapa salam dulu? Karena pembarakah, mahabbah,
ulama berpandangan minta izin dulu dengan ucapan permohonan izin. Bolehkah saya masuk? Di kelompok ini ulama banyak isyarat untuk menyampaikan permohonan izin itu. Boleh dengan kalimat sorry yang jelas-jelas, dengan kata-kata izin. Bolehkah saya masuk? Apa benar mengizinkan saya masuk? Atau dengan isyarat lain? Dengan dirham misalnya. Bahkan Nabi mengisyaratkan permohonan izin ini dengan takbir, tasbih. Nabi pernah mengatakan dengan tasbih, takbir. Subhanallah, sebagai pemberitahuan dulu bahwa si penghuni benar-benar siap menerima. Subhanallah, ada orang bilang di luar. Baru ketemu, assalamualaikum. Kedamaian, ketentraman, keselamatan, berpergian. Ini dua kelompok besar yang sama berbeda pandangan. Bagaimana tata cara akhlak adat kita mesti rumah orang lain. Kelompok pertama, salam dulu baru minta izin. Kelompok kedua, minta izin dulu baru salam. Dua ulama ini sama-sama memiliki dasar dalil fatwa mereka yang mendahulukan salam karena assalam al-kalam assalam qoblal kalam. Nabi pernah mengatakan assalam qoblal kalam. Salam itu diucapkan sebelum dengan kata-kata selain salam, dengan perkataan kita. Jadi salam dulu. Makanya setiap pertemuan, setiap kegiatan, setiap kita ketemu salam dulu. Karena assalam qoblal kalam. Salam diucapkan sebelum kita berkata, sebelum kita ngomong dengan perkataan lain. Ini dasar ulama yang mendahulukan salam. Kemudian ulama yang mendahulukan permohonan izin dulu karena wajib hukumnya. Maka utamakan wajib dulu baru sunnah. Sampaikan permohonan izin dulu. Bolehkah saya masuk? Kalaupun misalnya, mohon maaf, panjenengan kembali dulu, tetap salam. Assalamualaikum. Kenapa? Karena wajib dulu permohonan izin baru sunnah salam. Ini utamakan wajib dulu. Ini dasar bagi ulama yang mengatakan perizinan permohonan izin. Hadirin para jamaah, tata krama adab, sopan santun yang diajarkan oleh Allah dalam tata cara memasuki rumah orang lain. Ini khusus memasuki rumah yang rumah itu berpenghuni, khusus digunakan untuk tempat tempat permanen, digunakan untuk tidur, beristirahat, beribadah, macam-macam. Khusus rumah yang berpenghuni diniatkan untuk berdiam diri. Tetapi memasuki tempat-tempat ruangan-ruangan yang tidak diusahakan berpenghuni tidak wajib memohon izin. Bahkan salam pun tidak sunnah di sini. Seperti masuk hotel, kita tidak ada syarat, ketentuan salam masuk hotel. Karena hotel itu bukan tempat khusus untuk seseorang berpenghuni. Dia pilih untuk sewa, untuk orang lain, untuk orang umum datang. Itu tidak disyaratkan. Kemudian masuk ke kantor pos yang di dalamnya ada
manfaat. Ruang perpustakaan, kita juga dalam ada hak kita juga untuk ambil manfaat. Baca buku, kita dan sebagainya. Seperti kalau kita jalan jauh, rest area aja yuk di rest area di sana, atau di sana, tol. Kita masuk rest area, harus salah. Nah, perlu minta izin karena di dalam itu juga ada hak kita untuk ambil manfaat, untuk bisa beristirahat. Masuk toko, ya masuk toko tidak perlu izin, tidak perlu salam. Kenapa? Ya merepotkan, repot. Silakan hindari repot. Mulai masuk toko kami makan di bawah sana. Begitu untuk umum. Masih perlu minta izin, repot. Padahal dalam ada hak kita juga untuk mengambil manfaat. Beli dan sebagainya. Itu tidak ada tuntunan khusus untuk minta izin dan mengucapkan salam. Masuk warung, masuk kafe, bahkan masuk masjid pun karena umum sifatnya, maka tidak perlu minta izin walaupun untuk berbuat baik di dalam sholat, tidak perlu menunggu orang minta izin masuk masjid. Makanya kalau masjid cok anceng masjid, tapi kanceng banget hilang. Cok anceng masjid, tidak boleh ditutup rapat. Karena tidak ada aturan untuk minta izin. Ya, kegiatan boleh langsung tidak usah. Jadi tempat umum yang khusus ada manfaat buat kita bersama. Hanya seperti sunnah, jangan salah sunnah, karena banyak malaikat untuk bertoleran. Ya, saya pernah juga kalau saya di Banyuwangi masuk masjid di Tumpah, bahkan kemarin di Pamekasan. Saya ke Bandula itu jam 9 masuk kota Pamekasan. Kebetulan paman saya itu lamahan pipis dari Surabaya dulu, karena kesusi sampai masuk masjid, gerbang itu tertutup di luar. Gerbangnya pun tertutup, kebingungan karena butuh pelayanan. Itu katakan kita jangan sampai menutup rapat masjid itu. Kalaupun misalnya ya dalam rawan, ya minimal luar lah di kesempatan mereka Projo dari luar. Mau gerbang-gerbangnya itu rapat kok ini luar biasa ini. Untuk minta izin kan ini Nobel tak ada ini. Siapa dari kami Ini tergolong tempat umum yang ada manfaat kita di dalam, ada hak kita juga di dalam. Maka kita benar-benar perhatikan. Yang masuk hotel, ya terserah kalau hotelnya ditutup rapat ya lebih sendiri yang punya hotel ini. Kalau ditutup rapat, orang tidak bisa masuk. Ini aturan tata krama Allah mengajarkan adab kepada kita mukmin Islam supaya benar-benar terjalin mahabbah, terjalin hubungan yang luar biasa di antara kita. Kembali pada rumah khusus, rumah kita masing-masing, hak kita. Ayat berikutnya singkat saja. Masih ayat pertama, fa illam tajidu fiha ahadan. Tapi kalau misalnya di dalam rumah itu tidak ada penghuni sama sekali, tidak ada orang, bagaimana sikap kita? Oh, ini catatan bahaya ini, maka kalau aturan ini bahaya. Gimana kita kira ini masuk ke mana? Fa illam tajidu fiha ahadan. Kalau tidak ada penghuninya di dalam, ya oleh sana
saluran batanya. Tok ada suara di dalam ada isyarat. Fala ada huluha, coba sama masuk. Coba ini aturan ini ada. Allah memberikan anda kepada kita, memanjatkan tata kerama memasuki rumah. Coba masuk menghadap ibunya. Benceng-benceng itu apa? Ini aturan. Ini ternyata ada aturan masuk rumah ini. Ada aturan. Memasuki rumah orang lain, teman kita, tangga kita, saudara kita, bahkan keluarga kita pun, famili. Coba namanya ini ada jenabo, jangan jenabo. Yang sekiranya tembus ke dalam, itu jangan ditempati di situ. Agak menyempit, coba namanya tembus ke dalam, walaupun tertutup pintunya. Kok begitu membuka ada nomor di dalam. Ada sesuatu yang penghuninya ada di mana yang tahu. Jadi nyamping. Hatta yudhana lahu. Cuk masuk sampai oleh izin. Cuk masuk ini ada isyarat di dalam. Cuk masuk sampai oleh izin. Wa in qila lakum murji'u, wa in qila kalau di dalam sudah mengatakan irji'u, tolong kembali ya, tolong kembali, mohon maaf. Abu Hurairah pulang. Ini ada ini. Ya Allah, ini astagfirullah, ada kalau mengajarkan di surat An-Nur. Assalamualaikum. Di dalam ada suara. Mohon maaf deh, tolong kembali dulu. Oh, pulang. Coba saya pulang. Terima kasih. Pulang. Ini aturan. Farji'u, maka silakan. Wa in qila farji'u, kalau dikatakan pulang, kembali. Farji'u, kembali. Nah, kalau seperti ini dilakukan, huwa azka lakum. Huwa azka lakum. Itu lebih suci, lebih bersih lagi, lebih baik. Wa iqila tu'madimu huwa azkalakum wallahu bima ta'malun alim. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan, kamu punya niat baik, punya niat baik, termasuk begitu. Makanya Allah jaga, Allah tata kehidupan kita dengan beberapa aturan, termasuk khusus aturan masuk rumah. Ini luar biasa, luar biasa. Tapi para jemaah, ini sebagai tambahan pada kita, ya, bagaimana tata cara kita adab memasuki rumah orang lain dan sifatnya khusus, bukan umum tadi. Kalau tempat-tempat umum, ya perpustakaan, warung, hotel, kafe, ya, kantor pos, rest area, tempat istirahat, macam-macam sifatnya umum. Hotel itu tidak ada aturan khusus, permintaan izin dan sebagainya untuk memasuki. Ada dalam ada hak kita juga. Laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan wa lam taskunatu fi mata'ulakum. Nah, yang sifatnya umum tadi itu, kalau kita masuk tanpa izin, tanpa salah pun kita tidak ada dosa. Boleh masuk bebas. Yang tempat-tempat umum itu tanpa salah, tanpa minta izin dan dosa sih. Tapi kalau rumah khusus haram punya masuk tanpa izin. Ini kajian ayat 3 ayat aturan Allah khusus dan mengajarkan supaya kita bertata krama sehingga jalinan hubungan kita antar sesama antar manusia, utamanya sesama muslim, ini benar-benar terjadi dengan baik sehingga timbul mahabbah, timbul kasih sayang, saling menghargai, saling menghormati, saling memberikan rasa takzim
Takrib memuliakan satu dengan yang lain. Sampai masuk ke momen tua itu tidak boleh terjadi. Dicatatkan. Momen tua kita beda rumah yang saya sudah berkeluarga, masuk ke museum, berkunjung ke orang tua di tempat lain, tempat jauh. Begitu sampai di rumah orang tua, kita berapa ada ini? Assalamualaikum. Kita izin juga, cuma kalau dengan berkata tak perlu kan. Kenapa boleh diizini makanan? Si bapak orang tua udah ngerti. Tapi udah loh itu tak boleh. Udah loh itu tak boleh. Sahabat dulu pernah terjadi di masa Nabi. Kalau seandainya sahabat tanya, seandainya di rumah keluarga ya Rasulullah, apakah boleh saya masuk? Apa kata Nabi? Seandainya kamu masuk di rumah bapak ibu, mau kamu melihat awal ibu, mau kamu melihat awal bapak, itu ada anjing. Tetap ada awal, ada yang esensi itu. Ada awal terjaga di dalam. Mau kamu melihat awal ibu, mau kamu melihat awal bapakmu. Ini luar biasa. Jadi ini yang kita ingat ya, surat An-Nur, 3 ayat 27, ayat 28, ayat 29. Kalau saya baca, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Ayat berikutnya, wa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u wa zakarakum wallahu bima ta'malun alim. Ayat ketiga, laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'un lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. 3 ayat ini adalah berisi tentang tata cara, tata krama, adab untuk memasuki rumah orang lain yang bukan rumah kita. Memasuki rumah khusus ada tata caranya, minta izin dan ucapkan salam. Memasuki tempat umum tidak ada ketentuan khusus sehingga kita tidak berdosa jika memasuki tempat umum tanpa permohonan izin dan tanpa mengucapkan salam. Ini sungguh luar biasa. Mudah-mudahan kita dapat berokah dari ayat ini sehingga lebih mengokohkan lagi iman kita. Dengan harapan terjalin mahabbah, mawaddah, saling menebarkan kedamaian, terjalin kasih sayang di antara kita sesama muslim, sesama mukmin. Mudah-mudahan bermanfaat sehingga kita bisa melaksanakan apa yang kita bahas pagi ini dengan sebaik-baiknya dalam kehidupan sehari-hari kita. Al-Fatihah. Sebagai penutup, bahwa fungsi dari rumah itu yang paling utama melindungi diri dari Allah. Jadi ke depan kalau kita buka rumah baru misalnya, jangan lupa niat melindungi diri dari Allah supaya tidak terlihat, tidak nampak oleh orang lain yang bukan mahram kita. Kalau di dalam antara anak dan tua sudah kandung, paman ini itu halal. Kita akan mereka tahu. Tapi benar-benar dijaga supaya anak kita melindungi dari rumah kita selamat dari diketahui orang lain yang bukan mahram kita. Demikian, mudah-mudahan barokah manfaat dan selamat. Ini kita sudah benar-benar dijaga oleh Allah, mengawali hidup kita dengan takarrub kepada Allah, mengawali dengan subuh, bahkan mungkin para subuh kita sempat sudah sholat 2 rakaat minimal, bertahajud, beristighfar, bersolawat, berzikir, bertasbih. Nanti kita tutup juga dengan takarrub kepada Allah dengan paling akhir
berdoa ketika mau tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian bermakna Al-Fatihah. Para jamaah terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.